Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Mega di Matematika Peminatan kelas 10. Kali ini kita masih akan belajar tentang vektor, hanya berpindah ke vektor R3 atau vektor dimensi 3. Jadi, untuk vektor dimensi 3 ini kita ketambahan Z. Pada pertemuan sebelumnya kita kan hanya punya X dan Y. Nah, kali ini kita ketambahan Y. Maka untuk vektor posisi itu adalah vektor yang berpangkal di titik O. Pada vektor posisi titik P dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini vektor baris OP itu akan menjadi seperti ini. X, Y, Z. Ini sama seperti pertemuan sebelumnya, hanya bertambah si Z ini ya. Terus kolomnya juga sama, dari atas ke bawah. Lalu kita misalkan diketahui titik P-nya itu X1, Y1, Z1, terus H-nya X2, Y2, Z2. Maka ruas garis berarah PH dinyatakan OH dikurangi OP. Jadi yang belakang kurangi yang depan. Yang belakang itu X2, Y2, Z2. Yang depan atau OP-nya itu adalah X1, Y1, Z1. Nah, ini penulisannya seperti ini. Terus vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Pada vektor satuan dengan arah sumbu X, diingat ini sama seperti kemarin, itu dinotasikan dengan vektor I. Terus vektor I itu 1 menempati posisi X, lainnya 0. Terus vektor satuan dengan arah sumbu Z dinotasikan dengan vektor J. Dia akan menempati, satunya itu menempati Y. Lalu vektor satuan dengan arah sumbu Z dinotasikan dengan vektor K. Maka di sini 1 itu menempati posisi Z. Terus vektor dalam bentuk kombinasi linier ini sama seperti sebelumnya juga. Pada vektor P sama dengan X vektor I ditambah Y vektor J ditambah, nah ini yang baru buat kita, Z vektor K. Itu disebut kombinasi linier vektor satuan. Lalu sebagai bentuk contoh soalnya, diketahui titiknya K dan L ini ya. Terus, nah ditentukan vektor KL. Maka kita tuliskan dulu OK-nya dan OL-nya. Lalu ini OL dikurangi OK. OL-nya itu negatif 1, 7, negatif 2. OK-nya itu adalah 5, 2, negatif 3. Nah, negatif 1 kurangi 5 itu negatif 6, 7 kurangi 2 itu 5, negatif 2 kurangi negatif 3 itu 1. Nah, ini diminta ke soal kedua, diketahui titik A-nya 5, 2, negatif 1, diminta menyatakan vektor OA dalam bentuk vektor kolom. Kalau vektor kolom itu kan biasa kita nulis aja dari atas ke bawah. OA itu kan sama dengan A ya, titik A. Vektor OA itu sama dengan titik A ini. Maka tinggal kita tulis langsung aja. Nah, kalau ke dalam bentuk kombinasi linier, kita tinggal nambahin ini, IJ sama K-nya. 5 vektor I, terus tambah, ini karena positif ya, tambah 2 vektor J, dikurangi, karena ini ada negatif, dikurangi 1 vektor K, gitu. Terus, operasi aljabar pada vektor R3. Kita misalkan, vektor U itu X1, Y1, Z1. Dan vektor V-nya itu adalah X2, Y2, Z2. Dan K itu adalah suatu skalar. Atau yang harus kalian ingat, selalu ingat, K itu adalah suatu bilangan. Skalar itu kan bilangan yang tidak berarah. Jadi cuma angka aja gitu. Terus penjumlahan vektornya ya kita tambah biasa. Jadi kayak vektor U tambah vektor V. Kita jabarkan vektor U itu berapa, vektor V-nya berapa, kita tambahkan. Yang X ditambahkan dengan X, ditambahkan dengan Z, Z tambahkan dengan Z-nya. Terus untuk unsur identitas dalam operasi penjumlahan vektor di R3 itu adalah vektor 0 yang bersifat, jadi vektor 0 ditambah vektor U hasilnya tetap vektor 0. Mau vektor U tambah vektor 0 juga hasilnya tetap, vektor U ya, bukan vektor 0 Ibu. Salah. Jadi, vektor 0 ditambah vektor U itu adalah vektor U. Maupun vektor U ditambah vektor 0 hasilnya juga tetap vektor U. Jadi,
vektor berapapun kalau ditambahkan dengan vektor 0 hasilnya tetap ya. Terus lawan dari vektor U adalah negatif vektor U. Jadi lawan dari positif negatif, dan yang dikali dengan negatif itu semuanya. Jangan hanya yang atas sendiri atau yang bawah sendiri, jadi semuanya. Terus dengan bentuk vektor baris kita dapat menuliskannya sebagai ini. Pakai koma ya baris itu. X1 tambah X2 baru kalian pisah dengan koma. Terus Y1 tambah Y2 kalian pisah dengan koma. Y1 tambah Y2 juga dipisah dengan koma. Terus pengurangan vektor juga sekonsep. Seperti pengurangan biasa aja. Ini dikurangkan biasa. Lalu dengan bentuk vektor baris dituliskan sebagai gini. X1 dikurangi X2, Y1 kurangi Y2, Y1 kurangi Y2 gitu. Sama ya. Terus perkalian skalar dengan vektor. Ingat skalar itu adalah bilangan bulat. Segala bilangan, bukan hanya bilangan bulat. Ini K kali X1, K X1, K kali Y1, K Y1, K kali Z1, K Z1. Jadi ini perkalian biasa aja, ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini. Lalu dengan bentuk vektor baris dapat dituliskan gini. Sama, hanya di sini vektor garisnya ini gini kali biasa akan menjadi seperti ini sama. Terus dua vektor U dan V dinyatakan sama jika dan hanya jika X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, Z1 sama dengan Z2. Di sini kita punya contoh soal. Diketahui vektor A, vektor B, vektor C. Di sini diminta vektor A tambah vektor B. Vektor A-nya itu 3, negatif 5, 4. Vektor B-nya itu 1, 2, negatif 3. 3 tambah 1, 4. Negatif 5 tambah 2, negatif 3. 4 tambah negatif 3, 1. Lalu yang B, vektor A ditambah vektor C. Itu vektor A-nya adalah 3, negatif 5, 4. Terus vektor C-nya negatif 2, 1, 1. Jadi 3 ditambah negatif 2 itu 1, negatif 5 tambah 1 itu negatif 4, 4 ditambah 1 itu 5. Kita berpindah ke yang C itu vektor B dikurangi vektor C. Vektor B-nya adalah 1, 2, negatif 3. Vektor C-nya itu negatif 2, 1, 1. Nih. Dikurangi biasa 1 dikurangi negatif 2 hasilnya 3, 2 dikurangi 1 hasilnya 1, negatif 3 dikurangi 1 hasilnya negatif 4. Nih di soal kedua, diketahui vektor P dan vektor Q ya. Kita lanjut ke langsung pembahasannya di sini. Pada vektor ini, pada pertanyaan yang A, vektor P ditambah vektor Q itu adalah ini. Ditambahkan dengan yang ini ya. Kita nambahinnya sesuai ini, IJK-nya. Jadi 3 ditambah 11, 14 vektor I. Terus yang kita berpindah ke yang vektor C-nya. Negatif 5 ditambah 2 adalah negatif 3 vektor C. Lalu ini 4 ditambah negatif 7 adalah negatif 3 vektor K. Lalu yang B-nya ini adalah vektor P dikurangi vektor Q. Vektor P-nya kita tulis, vektor Q-nya kita tulis, tanda kurangnya di tengah. Ini sama juga 3 vektor I dikurangi 11 vektor I. Itu akan menjadi negatif 8 vektor I. Terus yang berpindah ke J-nya, negatif 5 dikurangi 2 adalah negatif 7 vektor J. Lalu 4 vektor K dikurangi negatif 7 vektor K itu akan menjadi positif 11 vektor K. Lalu yang ketiga, kita punya vektor U, vektor V, vektor W. Nah, di sini dimintanya vektor U ditambah vektor V dikurangi vektor W. Kita letakkan seperti biasa. Di sini vektor U, vektor V, sini vektor W. 3 ditambah negatif 1 itu 2, dikurangi 5 adalah negatif 3. Negatif 5 tambah 4 itu adalah negatif 1, dikurangi 1 menjadi negatif 2. 2 tambah 3, 5, dikurangi negatif 2 akan menjadi penjumlahan ya. Maka akan menjadi 7. Lalu di sini vektor U dikurangi vektor V ditambah vektor W. Ini vektor U, ini vektor V, ini vektor W. Vektor U-nya 3 dikurangi negatif 1 adalah 4.
ditambah 5, 9. Negatif 5 dikurangi 4 itu adalah negatif 9 ditambah 1 adalah negatif 8. 2 dikurangi 3 itu negatif 1 ditambah negatif 2 akan menjadi negatif 3. Lanjut ke contoh soal keempat. Ini perkalian dengan skalar ya. Langsung kita bahas di sini. Jika kita punya pertanyaan negatif 5 vektor U. Nah, kita tulis negatif 5 sama vektor U. Kita kalikan satu per satu. Negatif 5 kali 2, negatif 10. Negatif 5 kali negatif 1 itu 5. Negatif 5 kali negatif 3 itu 15. Jadi karena ini negatif dan negatif kalau dikali akan menjadi positif. Nah, yang kelima, atau nomor 5, diketahui vektor A dan vektor B. Tentukan 2 vektor A ditambah 5 vektor B. 2 vektor A berarti 2 kali vektor A. Berarti ini 2 kali 3, 6. Ini ya, tetap I. Terus 2 dikali negatif 2, negatif 4 vektor J. 2 kali 4, 8 vektor K. Terus yang bagian belakang 5 kali I, 5 vektor I. Lalu 5 kali 3J atau 3 vektor J itu akan menjadi 15 vektor J. 5 dikali negatif vektor K akan menjadi negatif 5 vektor K. Itu tinggal kita jumlahkan aja. 6 tambah 5, 11 vektor I. Terus kemudian negatif 4 ditambah 15, maka akan menjadi 11 vektor J. Dan hasilnya positif, maka kita beri positif di sini atau tambah. 8 ditambah negatif 5 akan menjadi 3 vektor K. Kita ya ke yang ke-6, tentukan vektor J-nya itu ketika 3 kali vektor A dikurangi 2 kali vektor B. Kita tulis biasa, vektor A sini vektor B. Ini perkaliannya gini, 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 5, 15. Dikurangi tetap 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Jadi tinggal kita kurang biasa, 6 kurangi 2, 4. 9 kurangi 4, 5. 15 kurangi 6 adalah 9. Udah kayak gitu. Jadi vektor C-nya itu adalah 4, 5, 9. Nah, contoh soal yang ketujuh, diketahui di sini titiknya A dan B. Terus kita punya titik C adalah titik pada garis singgung AB, sehingga AC atau vektor AC itu sama dengan 1/5 vektor AB. Nah, diminta menentukan vektor yang diwakili oleh vektor AB, vektor yang diwakili oleh vektor AC, dan koordinat titik C-nya. Ini sama seperti pertemuan yang lalu juga ya, hanya nama titiknya agak diubah. Nah, di sini kita cari koordinat titik A-nya. Kita punya OA, itu ini, OB-nya ini. Nah, AB berarti kan OB kurangi OA. Vektor OB dikurangi vektor OA. Maka tinggal kita tulis aja OB-nya ini, OA-nya di sini. Negatif 7 kurangi 3, negatif 10. 2 kurangi 7, negatif 5. 9 kurangi negatif 6, itu 15. Lalu pada vektor AC-nya itu kan sama dengan 1/5 vektor AB. Maka kita bisa menuliskannya vektor AC sama dengan 1/5. Ini vektor AB-nya sudah kita temukan di yang langkah A tadi ya. Nah, ini kalinya satu-satu gini. 1/5 kali negatif 10 berarti negatif 2. 1/5 kali negatif 5 berarti negatif 1. 1/5 kali 15 itu 3. Lalu yang C-nya kita mencari koordinat titik C, maka kita akan mencari, kita misalkan OC dengan X, Y, dan Z. Maka kita ngambilnya dari sini ya. Dari AC ini vektor AC itu berarti OC dikurangi vektor OA ya. Vektor OC dikurangi vektor OA. Vektor AC-nya kita tulis ini. Terus OC-nya kita ganti atau vektor OC-nya kita ganti dengan X, Y, Z seperti kesepakatan di sini. Dikurangi vektor OA-nya itu dari titik A ya. Maka kita bisa menghitung gini. 3 dikurangi X dikurangi 3. Kalian tulis di sini. Y dikurangi 7 tulis di sini. Z kurangi negatif 6 akan menjadi positif. Maka berdasarkan kesamaan vektor dapat diperoleh ini
negatif 2 sama dengan X min 3. Maka hasilnya di sini X min 3. Kita bisa membaliknya. Jadi ini ditulis di depan, ini ditulis di belakang juga boleh. Dengan cara seperti minggu lalu juga boleh, bebas. Terus di sini X-nya itu sama dengan 1. Karena negatif 2 ditambah 3. Ini kan ke sini jadi tambah 3 adalah 1. Terus Y-nya itu adalah negatif 1 ditambah 7 adalah 6. Terus Z-nya itu 3 dikurangi 6 negatif 3. Jadi koordinatnya adalah 1, 6, negatif 3. Oke, kita tiba ke latihan soal. Jadi silahkan dikerjakan dengan hati-hati ya. Ada 6 soal untuk kalian. Dapat kalian cicil dari sekarang. Dan sampailah kita ke penghujung penjelasan. Jadi terima kasih untuk anak-anak semua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.